Seorang oknum pejabat sebuah bank ditetapkan sebagai tersangka atas kasus hilangnya uang rekening nasabah senilai 22 miliar rupiah. Polisi telah memeriksa puluhan saksi dan masih mendalami kasus ini guna menangkap tersangka baru. Bagaimanakah nasabah bisa tenang menyimpan dana atau investasi di bank saat ini? Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait sengkarut dana nasabah. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke depan Anda, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Dan pemirsa, hari ini Underpass Senen Extension diuji coba. Rekayasa arus lalu lintas diterapkan tadi pagi dan kembali diberlakukan sore hari. Underpass Senen Extension yang menghubungkan Jalan Senen Raya menuju Jalan Letjen Suprapto sudah hampir selesai. Pekerjaan yang dimulai 1 Januari 2020 ini mulai diuji coba selama 2 hari, mulai pukul 7 sampai pukul 10 di pagi hari dan sore pukul 16 sampai 19 malam. Tadi pagi sempat terjadi kemacetan lalu lintas yang akan menuju Jalan Keramat Raya. Untuk menghindari penumpukan kendaraan, masyarakat yang akan melewati Underpass Senen Extension diharapkan membaca petunjuk arah yang sudah disediakan petugas. Saat ini pengerjaan underpass sudah 78% dan ditargetkan rampung pada 30 Desember 2020. Masih dari ibu kota, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar transisi. PSBB masa transisi di DKI Jakarta ini diperpanjang selama 14 hari hingga 22 November. Kebijakan diambil berdasarkan data epidemiologis selama penerapan PSBB transisi, kondisi COVID-19 DKI Jakarta lebih terkendali dan menuju kategori aman. Di masa PSBB transisi, sejumlah kegiatan juga sudah dilakukan, seperti pelonggaran tempat wisata. Gubernur Anies Baswedan mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap kondisi saat ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Penting sekali bagi sisi pemerintah melaksanakan 3T dengan serius, meningkatkan kemampuan testing, melakukan tracing secara optimal, dan melakukan isolasi serta treatment pada mereka yang terpapar. Tapi di sisi masyarakat juga perlu melakukan 3M dengan serius, memakai masker secara konsisten, mencuci tangan rutin, menjaga jarak. Ini dijalankan sama-sama, tujuannya untuk penularan COVID ini terkendali, nanti efeknya pada perekonomian. Ratusan warga menyerbu kantor pelayanan publik Pekanbaru untuk membuat KTP dan akte lahir secara gratis. Akibatnya tumpukan warga terjadi dan mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga memadati kantor pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan Sudirman, Pekanbaru Riau. Mereka rela berhimpitan tanpa jaga jarak demi pembuatan KTP elektronik dan akte lahir secara gratis. Tingginya antusias warga menyebabkan antrian membludak sehingga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru membuka pelayanan selama 2 hari di akhir pekan. Pembuatan KTP dikhususkan bagi warga berusia 17 tahun. Namun pembagian warga berdasarkan kecamatan ini dinilai tidak efektif mencegah kerumunan. Pandemi membuat perekonomian kian tertekan, bahkan jumlah pengangguran terus meningkat. Ini akibat banyaknya perusahaan menerapkan efisiensi untuk bertahan di tengah ketidakpastian saat ini. BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2020 minus 3,49%. Indonesia resmi resesi ekonomi. Ancaman pengangguran di depan mata. Sejak masa pandemi, sejumlah sektor industri terpuruk. Pandemi corona sejak Maret membuat jumlah pengangguran terbuka di tanah air meningkat drastis. Agustus 2020, Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka tebus menjadi 9,77 juta orang dan terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Kepala BPS, Suharyanto mengatakan peningkatan jumlah pengangguran karena banyak masyarakat terdampak COVID-19. Mulai dari dirumahkan, pengurangan jam kerja, hingga benar-benar tidak lagi bekerja. Tetapi karena adanya COVID, pengangguran meningkat
sebesar 2,67 juta orang, sehingga jumlah penganggurannya adalah sebesar 9,77. Jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan 0,31 juta, pekerja penuhnya menurun 9,46 juta, pekerja paruh waktu dan pekerja atau setengah penganggur mengalami peningkatan sebesar 4,83 juta orang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 1 hari jelang kepulangan Rizik Syihab ke tanah air, pengamanan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta diperketat. Pengamanan ekstra ketat untuk menghindari kerumunan massa di Bandara Soekarno-Hatta Selasa besok. Petugas keamanan bersama aparat TNI Polri mengawasi setiap penumpang yang tiba di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Angkasa Pura II mempersiapkan pengamanan ekstra mengantisipasi konsentrasi massa di Bandara Soekarno-Hatta jelang kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab pada Selasa pagi. Kesiapan ratusan aparat TNI Polri bersama petugas keamanan mengacu pada aturan di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan objek vital nasional. Rizik Syihab mengumumkan kepulangannya 3 November lalu. Rencananya ia bersama keluarga terbang dari Jeddah, Arab Saudi pada 9 November dan akan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta 10 November pagi. Setibanya di Jakarta, Rizik Syihab akan kembali ke kediamannya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terkait rencana kepulangan Rizik Syihab, Polri akan menyiagakan pasukan jika kondisi dinilai tidak kondusif. Polri meminta pendukung yang akan menjemput Rizik Syihab agar tertib dan bisa menjaga situasi. Pemirsa, pembobolan uang nasabah bank akan kami hadirkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.